Di segmen sebelumnya kita telah melihat bagaimana tonggak pencapaian Pertamina sebagai pilar utama energi nasional. Di segmen ini kita akan perdalam pembahasan terkait capaian kinerja cucu usaha PT Pertamina Persero, PT Pertamina Gas atau Pertagas di tahun 2024. Telah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis Pertagas, Bapak Arifin Ahmad. Selamat pagi Pak Arifin. Selamat pagi Mbak Ginta. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Semangat ya Pak ya. Semangat, di akhir Mbak. tahun 2024 ini menyongsong tahun 2025. Siap. Membahas terkait dengan capaian kinerja keuangan Pertagas Pak di sepanjang tahun 2024 seperti apa dan juga mungkin pencapaian utamanya ya Pak kalau dari sisi keuangan di sepanjang 2024 dalam mendukung pembangunan infrastruktur energi nasional ini seperti apa Pak Arifin? Oke, Alhamdulillah Mbak, ini hari terakhir, jadi kami sudah bisa berbicara lebih yakin lah mengenai kinerja kita di tahun 2024. Andaikan hari ini kita kurs rupiahnya masih stabil dan cukup terus menguat, kami yakin insya Allah selama tahun 2024 ini target laba yang sudah ditetapkan oleh pemegang saham bisa kami capai untuk sampai dengan Desember 2024 ini. Kalau kami flashback ke belakang, secara pertumbuhan laba sebenarnya tidak hanya tahun ini saja. Selama 5 tahun ke belakang, laba Pertagas itu tumbuh sebanyak 8%. Dan kami juga sudah berhasil melakukan penyaluran gas sebanyak 1,5 juta MSFD. Selain itu, keberhasilan yang kami capai secara positif di target laba tersebut memungkinkan kami untuk melakukan investasi di tahun ini dengan menggunakan internal equity kami sendiri, Pak. Kemudian pencapaian ini juga didukung oleh efektif tax rate yang kami pantau dengan ketat sehingga mencapai KPI yang ditetapkan oleh perusahaan secara konsolidasi. Baik, artinya memang untuk di tahun 2024 ini sudah sejalan dengan target-target yang ingin dicapai, bahkan mungkin melewati ya Pak ya? Insya Allah kalau misalnya kursnya cukup membaik, kita akan sedikit melewati dari target yang ditetapkan oleh pemegang saham. Baik Pak, lalu terkait dengan tantangan Pak, tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh Pertagas Pak di sepanjang tahun 2024 yang boleh dibilang memang tahun ini tahun yang cukup menantang. Dinamis. Ya Pak. Iya betul sekali. Seperti apa Pak Arif? Sama-sama kita ketahui bahwa tahun ini banyak gejolak ya, baik gejolak ekonomi maupun gejolak geopolitik. Nah itu yang pertama yang kami rasakan. Gejolak ekonomi dan geopolitik ini sangat mempengaruhi harga komoditi. Dan baik harga komoditi yang kami beli untuk sebagai bahan baku kami maupun untuk bahan baku untuk pembangunan infrastruktur seperti harga besi, harga baja dan segala macamnya. Itu sangat mempengaruhi kami. Yang kedua, geopolitik ini juga berdampak kepada kurs yang kita banyak menerima pembayaran dalam bentuk rupiah sehingga fluktuasi nilai kurs itu sangat berdampak terhadap kinerja keuangan Pertagas. Selanjutnya itu transisi energi. Semakin kencang dorongan untuk melakukan transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan. Untuk itulah kami berusaha untuk mencari bisnis-bisnis baru yang terkait dengan transisi energi. Kemudian semakin sedikitnya atau semakin terbatasnya kemitraan strategis. Jadi ini kami harus lebih kreatif dan lebih mencari jalan baru untuk melakukan kemitraan strategis. Lalu terkait dengan pengembangan atau proyek infrastruktur energi ya Pak ya di tahun 2024 ini seperti apa? Proyek pengembangannya kami melakukan beberapa hal ya. Yang pertama kami melakukan beberapa investasi di proyek Rokan misalnya yang melakukan pompa booster. Dan secara keuangan kami melakukan beberapa pengendalian operasional perusahaannya, mulai dari operasi maupun divestasi portfolionya di situ. Baik, di tengah situasi yang cukup menantang tadi Anda menyampaikan bahwa memang tahun 2024 ini tahun yang boleh dibilang cukup dinamis begitu Pak. Strategi perusahaan Pak untuk menjaga stabilitas dan juga pertumbuhan keuangan di tengah berbagai tantangan ini seperti apa Pak? Nah,
tadi saya sampaikan fluktuasi kurs rupiah itu sangat berdampak terhadap kinerja keuangan kami. Berikan pengaruhnya cukup signifikan, Pak Arifin. Sangat signifikan. Jadi karena tadi penerimaan kami dalam rupiah, tapi laporan keuangan kami dalam bentuk dolar, sehingga ada semacam efek kurs translasi. Nah, ini kami melakukan semacam mitigasi dengan melakukan portfolio mata uang yang kami miliki, dan juga kami mencoba untuk melakukan liability management. Jadi di tahun ini kami melakukan percepatan pelunasan hutang sehingga dapat mengurangi beban bunga yang kami tanggung selama tahun 2024 ini. Baik Pak, kalau dari perusahaan sendiri Pak, artinya ada upaya-upaya apa aja yang diterapkan perusahaan ya dalam bisa memastikan efisiensi dan juga optimalisasi dari biaya operasional Pak di sepanjang tahun 2024? Oke. Yang pertama kami sudah melakukan yang namanya cost optimization. Cost optimization ini kami memilih penghematan yang berdasarkan kinerja, berbasis kinerja. Jadi di mana proyek yang kami rasa perlu dilakukan penghematan, maka kami memilih penghematan dalam bentuk pemilihan teknologi maupun teknologi yang tepat guna tentunya, maupun melakukan penghematan pengeluaran biaya yang dilakukan. Yang kedua, meskipun kami melakukan penghematan, kami melakukan pemeliharaan aset. Karena kalau asetnya tidak reliable, maka itu akan terdampak terhadap pembengkakan biaya dan juga terganggunya pendapatan perusahaan. Oleh karena itu kami sangat ketat dalam melakukan perencanaan pemeliharaan sehingga unplanned shutdown itu dapat kami hindarkan. Hal-hal seperti inilah yang kami harapkan dapat menumbuh kembangkan kami ke masa depan. Baik, lalu terkait dengan resiko ya Pak ya dalam menjalankan bisnis atau dalam mengelola sebuah perusahaan, artinya kan ada antisipasi terhadap resiko-resiko. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh perusahaan terkait antisipasi menghadapi resiko, let's say misalnya resiko dalam keuangan? Ya, kami bisnis utamanya kan adalah transportasi minyak dan gas ya, Mbak. Nah, karena transportasi ini sifatnya agak terdampak dari fluktuasi harga, maka kami selalu berusaha untuk melakukan kontrak jangka panjang. Jadi dari awal kami sudah membuat planning bahwa resiko yang ada di dalam fluktuasi harga tadi kami tuangkan dalam bentuk kontrak jangka panjang. Kalau kontrak jangka pendek itu kan sangat dinamis ya ininya. Jadi kalau kontrak jangka panjang kita sudah bisa terlindungi. Kedua tadi risiko mata uang. Kami sudah melakukan portfolio mata uang yang kami miliki. Dan yang ketiga yang pasti kami berusaha untuk compliant dengan regulasi yang ada. Karena bisnis kami adalah bisnis transportasi. Kalau kami tidak comply nanti efek denda atau efek sanksinya cukup lumayan signifikan terhadap bisnis kami. Baik,